Hanli mondar-mandir mengelilingi ruangan beberapa kali sebelum berhenti. Haruskah aku menerima tawaran doktermu sekarang? Atau haruskah aku menunggu sampai aku benar-benar yakin tidak ada obatnya sebelum mengambil keputusan? Hanli tidak berdaya, tidak mampu mengambil kesimpulan. Kemudian dia melihat keluar ke arah budak besi dan mengingat kembali mantra yang tidak dapat dipahami yang tertinggal di akhir wasiat Mujuran. Rasa ingin tahu muncul di dalam hatinya saat dia mempersiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan budak besi. Hanli membungkuk dan mengambil sebuah lonceng kuning dari tumpukan barang yang cukup kecil untuk muat di telapak tangannya. Lonceng kuningan itu dibuat dengan sangat hati-hati, dengan proporsi yang harmonis sehingga tampak sedap dipandang. Dengan sekali pandang, ia dapat mengetahui bahwa itu adalah hasil karya seorang perajin yang terampil. Satu-satunya perbedaan lonceng ini dengan lonceng biasa adalah rangka loncengnya yang memiliki sedikit noda darah, sehingga membuatnya sangat menarik perhatian. Hanli dengan hati-hati memeriksa semua fitur dari apa yang disebut lonceng pemandu jiwa ini. Dari permukaannya, dia tidak dapat melihat apa yang istimewa tentangnya. Tetapi dengan mengikuti instruksi Mujuran, dia dapat mengendalikan budak besi yang menakutkan itu. Objek seperti itu tidak terbayangkan. Hanli memegang bel kecil dengan tangan kirinya dan belati dengan tangan kanannya. Dengan perlahan dan hati-hati, dia berjalan keluar melewati pintu batu dan mendekati si budak besi. Ketika dia berada 20 kaki dari pria besar itu, dia berhenti berjalan, tidak mau bergerak lebih jauh. Jika dia bergerak 1 kaki lebih dekat, dia mungkin tidak dapat melindungi dirinya dari kecelakaan apapun. Pada saat ini, budak besi itu berdiri tegak dengan punggung menghadap ke arah Hanli. Suara renyah dan jernih terdengar dari lonceng tersebut setelah Hanli menggunakan belatinya untuk memukul lonceng tembaga itu dengan lembut. Hanli mengernyitkan alisnya sebentar. Suaranya sama dengan suara jam biasa. Jadi bagaimana mungkin bisa mengendalikan budak besi? Jantungnya sedikit berdebar. Tubuhnya sedikit mengecil saat ia bersiap untuk berlari kembali ke ruang batu saat tanda-tanda kegagalan pertama muncul. Mendengar bunyi lonceng, bahu budak besi bergetar hampir tak terasa. Melihat reaksi ini, Hanli merasa senang dan dia segera melanjutkan memukul lonceng. Bel itu berbunyi nyaring berurutan dan tubuh sang budak besi pun bergetar hebat hingga langkahnya pun menjadi sempoyongan, tidak dapat berdiri dengan kokoh, menyebabkan dia akhirnya jatuh tertelungkup di tanah tak sadarkan diri. Tubuh besar sang budak besi saat menghantam tanah menimbulkan banyak debu dan menyebabkan Hanli yang tidak siap bersin terus-menerus, membuatnya tampak babak belur dan kotor. Namun saat ini Hanli tidak peduli dengan penampilannya. Dia dengan cepat menerkam budak besi dan mengulurkan tangannya untuk merobek jubahnya, memperlihatkan wajah bengkak yang mengejutkan dan benar-benar membuat Hanli ngeri. Hanli dengan paksa menahan perasaan tidak nyaman di dalam hatinya, tidak mau terus memeriksa budak besi lebih lama lagi. Menggunakan belatinya untuk memotong pergelangan tangannya sendiri dengan ringan, Hanli membiarkan sebagian darahnya mengalir keluar tanpa halangan, menetes ke wajah budak besi sampai wajahnya benar-benar berlumuran darah sebelum Hanli menemukan selai pakaian bersih untuk diikatkan di pergelangan tangannya untuk mencegah pendarahan lebih lanjut. Kemudian dia dengan tenang berdiri samping untuk menyaksikan reaksi budak besi. Namun anehnya, seluruh darah di wajah sang budak besi perlahan meresap ke dalam kulitnya tanpa setetes pun tertinggal, menyebabkan Hanli yang menonton dari samping tercengang sampai-sampai dia tidak sadar bahwa dia telah memberikan terlalu banyak tekanan pada lukanya, menyebabkan darah segar merembes keluar dari bawah kain. Begitu darahnya terserap seluruhnya, sang budak besi membuka kedua matanya dan perlahan bangkit. Ia tampak tidak mampu berbicara. Kedua matanya tampak tak bernyawa, tanpa jejak emosi. Namun saat budak besi menoleh untuk melihat Hanli dan mata mereka bertemu, Hanli mendengar suara di dalam benaknya. Perasaan asing namun familiar muncul di dalam hati Hanli. Hampir seperti sesuatu yang asing tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Perasaan ini seperti hewan peliharaan yang dibesarkannya sendiri, terus-menerus berputar di sekitar Hanli, merindukan namanya dipanggil.
Hanli terkejut, tetapi segera tenang karena ia melihat wajah budak besi yang tadinya kaku dan datar kini dipenuhi dengan kepatuhan penuh. Melihat ini membuat Hanli merasa bahwa ia mampu mengendalikan nasib budak besi. Itu adalah perasaan yang menarik dan baru. Hanli menelan rasa terkejutnya yang menyenangkan dan dengan tenang memberi perintah pada pria besar itu untuk menguji batas kemampuannya. Pergi dan hancurkan tembok batu itu untukku. Tanpa berkata sepatah kata pun, sang budak besi berjalan ke pintu batu dengan beberapa langkah besar, mengangkat kedua tangannya di atas kepalanya seperti palu besar, dan dengan 3 hingga 5 pukulan menghancurkan pintu itu. Secepat angin, ia kembali ke sisi Hanli, menunggu perintah berikutnya. Hanli yang tadinya murung setelah membaca surat wasiat Mujuran tidak dapat menahan diri lagi dan menyeringai lebar. Dengan pembantu yang kuat ini yang selalu menunggu perintah, apakah ada bahaya normal di masa depan yang dapat melukainya? Hanli tengah memikirkan masa depannya yang indah sambil dengan penuh semangat mengamati pria raksasa itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. Semakin lama ia menatap pria raksasa itu, semakin bahagia perasaannya. Pandangannya yang awalnya buruk terhadap pria itu kini tampak lebih enak dipandang, bahkan menyerupai wajah yang dikenal Hanli. Wajah yang familiar. Hanli merasa takut sekaligus terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Bagaimana mungkin dia mengira wajah jelek itu tampak familiar padahal ini pertama kalinya dia melihatnya. Menghadapi pertanyaan-pertanyaan ini, Hanli mulai menyelidiki dengan seksama hidung dan mata manusia raksasa itu untuk mencoba menemukan jawabannya. Secara bertahap ia menemukan bahwa jika ia mengecilkan wajah pria raksasa yang membengkak itu ke ukuran aslinya, wajah ini tidak akan terlihat jelek. Bahkan wajah budak besi akan terlihat jujur dan lugas, memberikan Hanli pemandangan yang ia rasa familiar sekaligus mengerikan. Wajah Hanli menjadi pucat. Setelah setengah hari terdiam, dia mengulurkan kedua tangannya untuk menyentuh wajah pria raksasa itu dengan lembut. "Saudara Zhang, apakah itu benar-benar kau?" Kata-katanya terdengar muram membuatnya tampak tenang. Wajah yang telah ia susun sangat mirip dengan wajah sahabatnya. Zhang Tie memikirkan kembali beberapa kata terakhir dari Dr. Mu yang tak terlukiskan. Hanli sepenuhnya yakin bahwa pria raksasa itu dan Zhang Tie entah bagaimana memiliki hubungan dekat. Apakah benar-benar seperti yang dijelaskan dalam surat itu? Jika pria raksasa itu terbuat dari tubuh Zhang Tie yang kosong, maka jiwanya sudah lama hilang. Tetapi bagaimana tubuhnya menjadi begitu besar dan menakutkan? Hanli menggunakan tangannya untuk merasakan suhu tubuh pria raksasa itu sambil menatap matanya yang tak bernyawa dan tak bisa berkata-kata. Dalam hatinya, ia mencoba menebak semua pengalaman pahit yang pernah dialami Zhang Tie. Dr. Mu kemungkinan besar telah bersekongkol dengan Yu Zitong untuk menculik Zhang Tie, seorang praktisi jalan gajah berlapis baja, dengan berpura-pura pergi dan menipu banyak mata dan telinga di dalam sekte 7 misteri. Kemudian mereka diam-diam menggunakan semacam teknik sihir untuk menghilangkan jiwa Zhang Tie, menyebabkan tubuhnya menjadi seaneh sekarang. Efek dari teknik mereka mirip dengan reaksi keras dari kultivasi jalan gajah berlapis baja. Tebakan Hanli tidak jauh berbeda dari apa yang sebenarnya terjadi. Setelah melakukan ujiannya, Dr. Mu tiba-tiba punya ide untuk menggabungkan jalan gajah berlapis baja dengan teknik pemurnian mayat milik Yu Zitong untuk menciptakan sekelompok boneka yang tunduk dan kuat yang dapat menyapu seluruh Jianghu. Namun, ia hanya mampu menciptakan satu prajurit yang diperlukan Dr. Mu sebagai harta karunnya. Ia biasanya menyembunyikan raksasa besi di suatu tempat di kaki gunung. Dan satu-satunya waktu Dr. Mu mengeluarkan raksasa besi dari persembunyiannya adalah ketika ia kembali ke gunung. Namun, Yu Zitong sama sekali tidak tertarik dengan mayat hidup yang meragukan ini. Bahkan ia menunggu jijik karena ketika ia masih memiliki tubuhnya, ia mampu menggunakan ki untuk menghadapi mayat hidup semacam ini tanpa banyak kesulitan. Selain itu, mayat hidup ini tidak ada bandingannya dengan mayat hidup tingkat tinggi milik para kultivator.
Sebagai hasilnya, mayat hidup ini hanya berguna di dunia fana. Satu-satunya sisi positifnya adalah bahan-bahannya lebih mudah dikumpulkan. Proses pemurniannya lebih sederhana. Dan siapapun yang memiliki sedikit ki internal dapat menggunakan teknik ini. Setelah beberapa saat, Hanli menyingkirkan tangannya dari wajah pria raksasa itu dan mengalihkan pandangannya yang gelisah dari tubuhnya. Pandangannya tertuju pada pintu batu yang hancur. Pikirannya masih linglung. Pada saat itu, dia merasakan hatinya menjadi dingin. Bukan karena situasi Zhang Tie, melainkan karena sikapnya sendiri yang dingin dan tidak peduli. Awalnya dia mengira bahwa saat mengetahui kejatuhan menyedihkan teman-temannya, dia akan dengan marah mengangkat kepalanya dan meneriakkan nama-nama musuhnya dengan kebencian yang mendalam. Namun pada kenyataannya, selain dari sedikit kesedihan, penemuannya itu tidak membangkitkan amarah apapun. Hampir seolah-olah orang yang terjerumus dalam keadaan tersebut bukanlah teman baiknya Zhang Tie, melainkan orang asing yang tidak memiliki hubungan apapun dengannya. Apakah karena dia tahu bahwa Zhang Tie di depannya hanyalah cangkang kosong dan bukan Zhang Tie yang pernah dikenalnya? Atau karena hatinya telah menjadi terlalu dingin? Tingkah laku Hanli yang dingin dan acuh tak acuh menyebabkan rasa takut muncul di hatinya. Saat itu juga ia menyadari bahwa ia telah berubah terlalu banyak, hingga ia menjadi asing bagi dirinya sendiri. Hanli akhirnya terbangun dari pingsannya dan menatap pria raksasa itu dengan mata penuh kekacauan, tidak yakin bagaimana cara menyapa dia. Memikirkan apa yang dikatakan Dr. Mu tentang jiwa yang hilang dan mayat yang berjalan, Hanli menatap dengan mata sedih dan berkata dengan lembut, "Saudara Zhang, aku pikir kau telah pindah ke kehidupan berikutnya. Jadi kau tidak membutuhkan tubuhmu lagi. Tolong izinkan adik laki-lakimu ini untuk menggunakannya. Aku pasti akan berhati-hati dan kuharap kau tidak akan menyalahkanku atas tindakanku ini." Setelah mengucapkan beberapa patah kata dan menemukan kedamaian, Hanli menghadap pria raksasa itu dan berkata, "Karena kamu adalah tubuh yang ditinggalkan oleh saudara Zhang dan tidak memiliki jiwa yang mandiri, aku akan memanggilmu jiwa bengkok. Aku harap kamu dapat membantuku di masa depan." Mendengar perkataan Hanli, pria raksasa itu berdiri di sana dengan bodoh tanpa bergerak. Dan selain terlihat jinak dan patuh, tidak ada tanda-tanda reaksi. Sepertinya dia benar-benar tidak memiliki kesadaran dan hanya bisa diperintah untuk bertindak. Aku tidak percaya aku mengucapkan kata-kata itu kepada tubuh yang bahkan tidak bisa berpikir sendiri. Ini sangat konyol. Hanli mengejek sambil menggelengkan kepalanya dan berjalan pelan ke dalam ruang batu. Jiwa yang bengkok teruslah maju. Begitu Hanli pulih dari kesedihannya, ekspresinya kembali normal seolah-olah dia tidak pernah patah semangat sama sekali. Kebenaran memang mencerminkan dugaannya. Dia telah menjadi sangat dingin dan rasional, tidak dapat dengan mudah terganggu oleh emosinya sendiri. Hanli yang hendak melangkah ke jalur kultivasi tidak yakin apakah perubahan luar biasa ini akan menjadi sumber malapetaka besar atau keberuntungan besar. Untuk waktu yang singkat setelah itu, Hanli menghabiskan setengah hari untuk menangani akibat dari situasi tersebut. Dia tidak hanya harus mengubur mayat Dr. Mo di bawah pohon besar, tetapi juga menghancurkan dan membuang semua barang di ruang batu. Dia bahkan memerintahkan jiwa bengkok untuk menghancurkan ruang batu, mencabik-cabik semua yang ada di ruangan itu hingga tidak dapat dikenali lagi. Hanya ketika dia tidak dapat mengenali bentuk asli ruangan itu, dia bersedia berhenti dan beristirahat. Setelah kehancuran ini berakhir, hari telah berganti menjadi sore dan matahari sudah mulai terbenam. Hanli berdiri di depan apa yang dulunya ruang batu, sekarang menjadi tumpukan batu. Membereskan semuanya sekaligus dan memastikan tidak ada yang terlewat sebelum ia merasa puas. Jiwa bengkok, ayo berangkat. Di bawah cahaya merah menyala matahari terbenam, Hanli menyeret bayangan ramping dan tinggi. Sambil berjalan, Hanli terus-menerus berbicara dengan pria raksasa itu yang ia sebut sebagai jiwa bengkok.
Akhirnya ia menemukan seorang teman yang dapat ia percaya tanpa takut dikeluhkan. Ekspresi jiwa bengkok dingin dan acuh tak acuh membuatnya mirip dengan pemimpin geng tetangga. Setelah menyiapkan tempat persembunyian bagi jiwa bengkok, Hanli kembali ke tempat tinggalnya sendiri. Begitu masuk ke dalam rumahnya, ia bertingkah seperti orang yang sudah lama tidak pulang ke rumah. Menyentuh dan mengusap kursi serta meja, melihat kemana-mana dan berbicara sendiri. Hari ini benar-benar hari yang panjang. Rasanya hari ini lebih panjang dari 10 tahun pertama hidupku. Meninggalkan segala kekhawatirannya, ia menjatuhkan diri ke tempat tidurnya, menutupi kepalanya dengan bantal dan mulai tertidur. Dia sangat lelah, dia tidak sanggup menahan kelelahan mental dan fisik. Tapi bisa hidup adalah hal yang benar-benar luar biasa. Ia tak dapat menahan diri untuk berpikir demikian. Dan saat ia mulai tertidur, sudut bibirnya terangkat membentuk senyum tipis. Hanli berbaring di kursi yang sering diduduki doktermu. Dan di tangannya dia memegang sebuah buku yang bertuliskan mantra seni musim abadi di sampul kulit. Isinya memang dari salah satu jilid mantra seni musim semi abadi. Dia membacanya dengan penuh minat serta terobsesi dengan isinya. Doktermu sering memegang buku ini di tangannya, membacanya berkali-kali tanpa merasa bosan. Situasi yang tidak biasa ini dulunya membuat Hanli bingung. Namun hari ini ia menemukan alasan di balik tindakan aneh doktermu, yang membantunya memahami bahwa dokter tersebut tidak mencari metode untuk menjaga kesehatannya, melainkan ia berusaha sekuat tenaga untuk memahami mantra seni musim semi abadi. Doktermu tidak mau menyerah pada ketidakmampuannya sendiri untuk mengolah kekuatan sihir. Alih-alih menaruh kepercayaan penuh pada janji Yuzitong mengenai akar spiritual, Mujuran terus bertahan dalam upayanya untuk memahami seni musim semi abadi. Hanli menemukan buku rahasia ini di dalam sebuah kompartemen rahasia bersama dengan beberapa barang lainnya. Buku itu tidak hanya berisi 6 lapisan pertama dari mantra yang telah ia kembangkan, tetapi juga 2 lapisan lainnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Penemuan tak terduga ini membuat Hanli merasa sangat gembira. Begitu Hanli tahu bahwa ia sedang mengembangkan teknik legendaris yang dapat memanggil angin dan mendatangkan hujan, rasa hausnya untuk berkultivasi pun tumbuh. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi dewa abadi? Saat matahari tepat berada di tengah langit, sinar hangat bersinar melalui jendela atap yang lebar dan menyinari Hanli yang tengah membaca dengan nyaman, menyebabkan dia menyipitkan matanya hingga membentuk celah-celah tipis. Hanli sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah langit-langit dan merasakan bahwa itu sedikit menyilaukan. Dia dengan mudahnya menggunakan buku yang terbuka untuk menutupi wajahnya dan menghalangi cahaya matahari yang bersinar. Begitu dia merasakan kegelapan di depan matanya, hatinya terasa lebih nyaman saat dia sekali lagi diam-diam menghafalkan lapisan ketujuh dari mantra itu. Baru-baru ini ia menemukan bahwa karena terus-menerus menggunakan bantuan pengobatan, ia akan mencapai terobosan dalam seni musim semi abadi ke lapisan ketujuh. Semakin awal ia memahami beberapa lapisan berikutnya, semakin bermanfaat baginya saat ia berhasil menembus kemacetan. Lebih dari setengah tahun berlalu sejak hari doktermu mencoba mengambil paksa tubuhnya. 2 hari setelah kejadian tersebut, Hanli menutupi kematian doktermu. Hanli secara pribadi menulis surat yang meniru tulisan tangan doktermu yang mengatakan bahwa ia ingin kembali ke kampung halamannya untuk mengunjungi keluarganya. Dengan menggunakan nama doktermu, ia menyampaikan surat ini kepada salah satu murid senior sekte tersebut. Dalam surat itu, dia tanpa malu-malu menggunakan nada suara doktermu, mengeklaim bahwa Hanli telah mewarisi semua keahlian medis doktermu dan bahwa dia dapat menggantikannya dalam memeriksa dan merawat pasien sementara doktermu sedang dalam perjalanan panjangnya. Doktermu palsu itu tidak yakin kapan dia akan kembali. Jadi dalam surat itu,
Dia juga meminta bantuan beberapa anggota sekte untuk sementara waktu mengurus tugasnya sampai dia kembali ke sekte 7 misteri. Setelah menyerahkan surat itu, beberapa tetua jelas tidak menunjukkan sedikit pun keraguan karena Dr. Mo sering meninggalkan gunung selama berbulan-bulan untuk mengumpulkan tanaman obat. Selain itu, Dr. Mo memiliki posisi terhormat dalam sekte 7 misteri dan dihormati karena menyelamatkan nyawa Patriark Wang. Jadi dia bebas melakukan apapun yang dia suka. Namun beberapa tetua sekte menyatakan pendapat yang berbeda mengenai isi surat tentang bagaimana Han Li mewarisi semua keahlian pengobatan Dr. Mo. Setengah mempercayainya, sementara setengah lainnya meragukan keabsahan surat tersebut. Meskipun sebagian besar pasiennya adalah murid sekte yang mengalami demam ringan, luka tusuk dan semacamnya, tanggung jawab utama Dr. Mo adalah merawat kepala divisi, tetua, dan tokoh berpangkat tinggi lainnya. Sebagian besar murid lainnya harus mencari salah satu dari sedikit dokter di puncak gunung untuk berobat. Oleh karena itu, pada awalnya beberapa anggota senior tidak serta-merta mengizinkan Han Li mengambil alih tanggung jawab Dr. Mo. Mereka terlebih dahulu menyuruh Han Li merawat beberapa murid untuk menguji kemampuannya. Han Li sama sekali tidak terganggu oleh keraguan orang lain mengenai kemampuan pengobatannya, dan dia bersikap acuh tak acuh terhadap semua orang yang dirawatnya. Satu-satunya alasan dia mengusulkan untuk mengambil pekerjaan Dr. Mo adalah karena dia menyukai lembah tangan dewa dan kebun obat yang bagus. Jika dia dapat terus tinggal di dalam lembah gunung dan membiarkan semua orang di lembah gunung berada di bawah kendalinya, dia akan dapat dengan bebas menggunakan botol giok rahasianya di lembah gunung untuk mempercepat pertumbuhan tanaman herbal langka tanpa takut orang lain mengetahui rahasianya. Meskipun lembah gunung kecil ini saat ini dihuni oleh satu orang, jika Dr. Mo tidak kembali setelah beberapa waktu, para kepala divisi atau tetua mungkin akan mengambil alih kembali lembah itu sesuai keinginannya. Alhasil, untuk menunjukkan kehebatannya dalam pengobatan, Han Li menghabiskan banyak energi untuk mengobati banyak murid yang datang mencari pertolongan dan diam-diam menggunakan tanaman obat langka yang pertumbuhannya meningkat setiap hari. Dengan demikian, pengetahuan pengobatannya yang dipadukan dengan penggunaan tanaman obat langka dan berharga yang murah hati menyebabkan mereka yang datang untuk menerima perawatan medis percaya pada kemampuannya untuk menciptakan keajaiban setelah mengkonsumsi obat yang langsung menyembuhkan penyakit mereka. Seperti yang ia prediksi, kabar tentang kemampuan medisnya yang diklaim mampu menghidupkan kembali orang mati menyebar seperti guntur yang keras di hari yang cerah, dengan cepat menyebabkan sensasi di seluruh sekte 7 misteri. Semua orang di gunung tahu bahwa di antara barisan mereka ada seorang dewa pengobatan muda yang berbakat. Kemampuan dewa pengobatan ini begitu mendalam hingga tidak terukur. Di bawah penyelamatan dan perhatian medisnya, terlepas dari apakah itu cedera eksternal, cedera internal, atau cedera lain-lain atau yang mematikan, ia paling membutuhkan 3 hari untuk mengembalikan pasien ke kesehatan penuhnya. Dibandingkan dengan kemampuan pengobatan Dr. Mo, kehebatan Han Li tampaknya melambung dengan kesuksesan besar. Kenyataannya, kemampuan pengobatan Han Li lebih kurang dibanding Dr. Mo. Kecuali Dr. Mo tidak akan pernah menyanyiakan begitu banyak ramuan berharga. Jadi dia jauh dilampaui oleh Han Li saat mengukur lamanya pemulihan. Han Li sekali lagi membantu murid yang terluka parah pulih sepenuhnya dalam beberapa hari. Melihat prestasi Han Li, para tokoh berpangkat tinggi tidak dapat duduk lebih lama lagi. Hampir 1 hari berlalu sebelum mereka mengirim seseorang untuk mengundangnya. Kali ini, orang yang ingin bertemu dengannya ternyata adalah seseorang yang pernah ditemuinya sebelumnya. Dia adalah pemimpin sekte Ma yang pernah ditemui Han Li di tebing pemurnian tulang. Pemimpin sekte Ma ini jelas sudah lama melupakan Han Li, seorang murid tidak resmi yang tidak dikenal. Jadi ketika dia bertemu Han Li, dia dengan jelas menyatakan keinginannya untuk mengizinkan Han Li mengambil alih pekerjaan Dr. Mo. Lebih jauh, Han Li dapat menikmati semua keuntungan Dr. Mo.
Tentu saja posisi terhormat doktermu belum dapat diberikan kepadanya karena Hanli masih terlalu muda. Pada usia 17 tahun, Hanli tidak dapat membuat orang lain memujanya. Namun sekali lagi, gaji bulanan resmi bergantung pada posisinya. Pada akhirnya, pemimpin Sigtema bahkan mengungkapkan bagaimana jika ada sesuatu yang membuat Hanli tidak puas, dia dapat menyampaikannya dan mereka akan menanganinya sebagaimana mestinya.